إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan tugas kita, bahkan kewajiban kita, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah berkata Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa idza ra'aita sahiba lihyatin kadzaban wa idza ra'aita sahiba lihyatin kha'inan wa idza ra'aita sahiba lihyatin sariqan fal 'aibu laisa fil lihyah balil 'aibu fi sahibil lihyah. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, apabila kamu pernah melihat ada orang yang berjenggot namun dia suka berdusta, suka berbohong, dan apabila engkau melihat orang yang berjenggot melakukan khianat, atau kamu pernah melihat orang yang berjenggot itu mencuri, fal aibu laisa fil lihyah, maka kesalahan bukan pada jenggotnya, balil aibu fi sahibil lihyah, akan tetapi yang salah adalah pemilik jenggotnya. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena al-lihyah atau jenggot adalah syariat dalam Islam. Sedangkan berkhianat atau berdusta atau mencuri adalah pelanggaran syariat. Maka ketika engkau atau kita melihat ada orang yang berjenggot tapi ternyata dia suka berdusta, dia suka berbohong, dia suka mungkin mencuri, bahkan berkhianat, maka yang disalahkan bukan jenggotnya, akan tetapi yang disalahkan adalah oknumnya, orangnya. Karena tidak ada aib dalam lihyah. Orang yang berjenggot itu bukan aib, tapi dia telah melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada pahalanya. Akan tetapi tatkala dia mencuri, berkhianat, bahkan mungkin berdusta, maka ketahuilah dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan bukan terletak pada jenggotnya, akan tetapi terletak pada orang atau pelaku dan pemilik dari jenggot tersebut.
Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam menjunjung tinggi kejujuran. Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk berlaku jujur, berbicara yang jujur, bersaksi yang jujur. Dan Islam telah melarang yang namanya al-kadhib atau dusta. Islam melarang berdusta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu berada di deretan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin." Dan jadilah kalian orang-orang yang terus berada di deretan orang-orang yang jujur. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya berlaku jujur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, seandainya mereka mau jujur, maka itu lebih baik bagi mereka. Ini juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini berlaku jujur dalam perkataan, demikian pula dalam bersaksi dan juga yang lainnya. Jadi Islam benar-benar menganjurkan kejujuran. Dan Islam melarang dusta. Oleh karena itu Nabi SAW juga pernah mengatakan, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membawa seseorang yang berlaku jujur itu kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan apabila ada seseorang dia selalu senantiasa berkata jujur, wa yataharras as-sidqa, lalu kemudian dia berusaha terus ingin jujur, berlaku jujur, maka hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan berhati-hatilah kalian dari berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya berdusta itu akan mengantarkan pelakunya kepada dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan, dosa itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan apabila ada seseorang yang dia terus berlaku dusta, wa iyyakum wal kadhiba, dan berhati-hatilah kalian terhadap kedustaan, karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan, kepada dosa, dan dosa itu akan membawa pelakunya kepada neraka. Maka ketika seseorang, kata Nabi SAW, berlaku dusta terus dalam hidupnya, kemudian dia juga membiasakan dusta ini pada dirinya, maka hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terus berdusta. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Muqbil rahimahullah, apabila engkau melihat ada orang yang berjenggot namun dia suka berdusta, suka berbohong, maka kesalahan bukan pada jenggotnya tapi pada orangnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita juga melihat ada orang yang berjenggot namun dia suka berkhianat, maka ketahuilah sesungguhnya Islam melarang umatnya untuk berlaku khianat. Khianat merupakan perkara yang dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa salah satu di antara sifat orang-orang munafik adalah berkhianat. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah beliau mengatakan, wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Ini adalah salah satu di antara tanda atau ciri seseorang yang munafik,
adalah ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Dia menyelewengkan amanah yang telah dibebankan atasnya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang dia dianggap amanah padahal sebenarnya dia berkhianat. Lalu orang-orang yang dianggap berkhianat sebenarnya dia adalah orang-orang yang amanah. Jadi orang-orang yang sebenarnya berkhianat dia dibebani amanah yang besar dan banyak. Tapi mereka yang sebenarnya amanah kemudian dianggap telah berkhianat. Maka ciri-ciri seperti ini kata Nabi SAW adalah tanda di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam menjunjung tinggi amanah. Kemudian melarang umatnya untuk berlaku khianat. Maka apabila ada orang yang berjenggot kemudian dia berkhianat, maka jangan salahkan jenggotnya, namun salahkan pelakunya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa apabila engkau melihat ada orang yang berjenggot namun dia ternyata mencuri, maka sekali lagi fal aibu laisa fil lihyah. Kesalahan bukan terletak kepada jenggot, akan tetapi kesalahan terletak pada pelakunya. Dan ingat, Islam sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak orang lain. Oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk mencuri, karena mencuri berarti melanggar haknya orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Wanita dan laki-laki yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Ini sebagai balasan bagi keduanya. Dan apabila ini hukum ditegakkan dalam suatu negara, maka balasan hukuman bagi orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, kemudian sudah yang dicuri sudah memenuhi nisabnya, maka dipotong tangannya. Demikian pula Nabi SAW pernah mengatakan la'anallahu sariq. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri. Yasriqu al-baydah, yang mencuri sebutir telur. Ya, sebutir telur dicuri, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaku ini meremehkan mencuri telur, kemudian mencuri tali, wa yasriqul habla wa yaqta'u yadahu. Ya, karena dia meremehkan mencuri telur, kemudian dia mencuri yang lebih besar lagi nilainya, mencapai nisab, kemudian ketika dia ditangkap maka bisa dihukum dengan dipotong tangannya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muqbil melanjutkan perkataannya dengan mengatakan ammal lihyah laisa 'alaiha aibun. Adapun jenggot, sesungguhnya tidak ada aib bagi orang yang berjenggot. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjenggot bukan orang yang melakukan aib, karena berjenggot merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Maka tidak boleh bagi mereka yang tidak suka dengan syariat ini untuk membenci atau mencela orang yang berjenggot, baik dengan mengatakan bahwa orang yang jenggotnya semakin panjang maka semakin bodoh misalnya. Ini mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu seperti kambing misalnya, maka ini juga termasuk mencela terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, karena tidak ada aib dalam orang yang berjenggot, atau jenggot itu bukanlah aib, maka tidak boleh dicela, dan itu merupakan syariat Allah, terlebih tidak boleh dicela. Maka dengan perkataan apapun mencela jenggot merupakan perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang mencela syariat, berarti dia telah mencela pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk berjenggot melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjenggot. Akankah kita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kambing? Tentu tidak mungkin. Maka tidak boleh mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ammal lihyah falaisa 'alaiha aibun. Maka adapun lihyah ataupun jenggot maka tidak ada aib di dalamnya. Wahiyya min khisalil fitrah. Bahkan jenggot itu termasuk sunnah fitrah yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, terutama yaitu para lelaki. Fitrahnya para lelaki itu memiliki jenggot. Demikian yang dinyatakan oleh beliau, dan itu sesuai dengan Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan di antara sunnah fitrah itu ada 10, dan di antaranya beliau mengatakan ihfa'ul lihyah, yaitu membiarkan dan menumbuhkan jenggot. Itu termasuk fitrah, sunnah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang hamba. Demikian pula wahiyya min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati amaraha wa aujabaha. Dan jenggot merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wajibkan atas umatnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk memelihara jenggot. Di antaranya adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi, untuk menyelisih orang-orang musyrikin, dan beliau mengatakan potong kumis kalian dan biarkan jenggot kalian panjang dan banyak, dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Sekali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat orang-orang yang berjenggot mungkin melakukan kesalahan, maka jangan salahkan jenggotnya, akan tetapi salahkan pelakunya. Demikian pula bagi kita tidak boleh kemudian menghina jenggot atau pemilik jenggot. Dan juga bagi mereka yang telah berjenggot, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan syariat Allah. Namun kemudian dia juga harus kemudian memiliki sifat amanah, memiliki sifat yang jujur, tidak mencuri, dan juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, agar kemudian mereka yang tidak suka dengan Islam tidak mengecilkan, tidak mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud يا قاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.